Bab 4302. Bunga pencerahan telah mekar. Karena bintang emas yang bersinar di matanya, seluruh tubuhnya seketika terasa sakit, kemudian kepala si gendut terasa pusing, dia langsung jatuh ke dalam laut kesadaran dan kembali koma. Tidak ada yang sadar bahwa setelah si gendut pingsan akibat tabrakan itu, sebuah celah kecil muncul di tengah-tengah bunga pencerahan di atas kepalanya yang hendak mekar itu. Kemudian, seiring dengan suara gemeretak, celah itu perlahan-lahan membesar dan aroma wangi menyebar ke segala arah laut kesadaran. Ketika hari menjelang malam, Erik sadar kembali. Bagaimanapun, situasi saat ini tidak begitu aman, jadi dia tidak bisa selalu membenamkan diri dalam kultivasi. Selain itu, setelah berkonsentrasi untuk waktu yang lama, dia juga harus beristirahat sejenak. Pertama-tama, Erik menghilangkan kesadaran kerohaniannya dan melihat sekeliling. Tetua Gao dan yang lainnya masih berjaga-jaga di sekitar itu tanpa melakukan apa-apa. Kemudian, dia bertanya kepada Black Demon lagi, tetapi dia juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Awalnya, Erik berencana untuk meminta Tetua Gao dan yang lainnya terbang ke pulau terdekat di pagi hari untuk memeriksa apakah ada kultivator di sekitar itu. Tetapi, begitu Erik menjalankan kultivasi, dia benar-benar tenggelam di dalamnya dan hari sudah menjelang malam ketika dia bangun. Tapi, tempat ini berjarak lebih dari 5-6 ribu mil jauhnya dari tempat aku pergi sebelumnya. Meskipun Rico dan yang lainnya mengetahui lokasi aku dan bergegas ke sini, mereka juga tidak mungkin datang dengan kecepatan secepat itu. Erik tidak terlalu khawatir jika dirinya ketahuan. Awalnya, dia merasa bahwa tidak bisa melakukan perjalanan di laut darah ketika malam hari adalah suatu hal yang sangat merepotkan, tetapi sekarang hal itu menjadi penghalang alami baginya. Selain itu, dia melakukan teleportasi terlebih dahulu, kemudian melakukan perjalanan sepanjang malam di laut darah, jadi pihak lawan sama sekali tidak tahu lokasi teleportasinya. Meskipun ada yang melihatnya, mereka juga tidak bisa memastikan arahnya. Mengenai cedera, dengan kecepatan ini, seharusnya bisa pulih sebanyak 99% dalam waktu 2 bulan. Erik memeriksa cedera tubuhnya. Pada saat ini, organ dalam dan meridian utamanya telah pulih sebanyak 70-80%, hanya tersisa cedera pada tulang, beberapa pembuluh darah kecil, serta daging dan darahnya. Tentu saja, Erik memperkirakan waktunya sesuai waktu di ruang pemurnian obat. Jika dihitung sesuai waktu normal di dunia luar, itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Jika kecepatan ini diketahui orang lain, mungkin akan sangat mengejutkan. Bagaimanapun, Erik tidak hanya terluka, tetapi juga harus terus menjalankan Reiki setelah cedera. Tingkat pemulihan cedera yang muncul pada cedera sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan cedera serius yang terjadi sekaligus. Cederanya dapat pulih dengan cepat, tentu karena berkah sejumlah besar batu roh, cairan spiritual, pil dewa, dan kontribusi Raja Qin. Erik menggunakan semua sumber daya kultivasi yang dapat mempercepat kecepatan dengan hampir terlepas dari biayanya. Jika itu orang lain, pemulihan dari cedera ini mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Setelah menghitung waktu yang diperlukan, Erik kembali membenamkan diri dalam pemulihan. Namun, tidak lama setelah kultivasi ini, Erik tiba-tiba mendengus ringan. Apa yang terjadi? Sebuah aliran hangat tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya, yang seperti mata air hangat dan mengalir terus-menerus melalui seluruh tulang anggota tubuhnya, yang memulihkan tubuh Taois Erik yang terluka. Selain itu, kecepatan kekuatan aliran hangat ini lebih cepat daripada pemulihannya sendiri, bahkan menjadi semakin cepat. Sejumlah besar aliran hangat itu mengalir masuk dan terus-menerus memulihkan cederanya. Tuan, tubuhmu bersinar, apakah terjadi sesuatu? Pada saat ini,
Erik juga mendengar suara cemas dari Black Demon. Tubuhku bersinar. Erik tercengang sejenak, kemudian segera menghentikan pemulihannya. Dia melihat dengan kerohanian dan dirinya sekarang benar-benar seperti sedang mengoperasikan Ekaristi Yandi. Seluruh tubuhnya bersinar terang, kulitnya menjadi seperti giok putih, meridian dan tulangnya yang berwarna emas secara samar-samar menampakkan cahaya emas melalui kulitnya. Apa yang terjadi? Sepertinya, dia hanya melakukan pemulihan sejak awal dan tidak melakukan apa-apa. Dia sekali lagi mengoperasikan kerohanian dan melakukan penyelidikan di dalam tubuh. Kemudian, Erik masuk semakin dalam untuk mencari sumber dari aliran hangat dan cahaya itu. Brak! Saat Erik memasuki laut kesadaran, dia hampir pingsan akibat aroma yang wangi dan kuat dari Reiki. Pada saat ini, seluruh laut kesadaran dipenuhi oleh aroma bunga dan tumbuhan yang sangat menggoda dan aura yang beredar di sekitar itu seperti aliran Reiki hangat yang mengalir ke meridiannya. Di antara Reiki-Reiki itu, Erik menyadari sekuntum bunga yang memiliki 7 helai daun dan memancarkan 7 warna yang berbeda. 7 daun ini bukan terbagi menjadi 7 warna, tetapi seperti pelangi, 7 daun masing-masing berisi 7 warna, yang mengkilap bagaikan bintang bersinar di atasnya. Ketujuh daun itu ringan dan lembab, dan sedikit bergetar saat Reiki menyebar. Bunga berwarna-warni ini megah dan menarik perhatian, berwatak suci dan mulia, seperti sesuatu yang bukan milik dunia ini, yang merupakan harta karun yang diberikan oleh pergerakan langit. Jika melihatnya, itu akan terukir di hatimu selamanya dan tidak akan pernah terlupakan. Bunga pencerahan, sial, aku hampir lupa bahwa bunga pencerahan segera mekar. Erik menarik napas dalam-dalam untuk menyembunyikan keterkejutan di hatinya, lalu memukul kepalanya sendiri. Di Broken Hill, Tuan Kesepian pernah berkata bahwa bunga pencerahan hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk mekar. Namun, karena akhir-akhir ini selalu sibuk dan bunga pencerahan juga tidak berubah sama sekali setelah Erik melihatnya beberapa kali, Erik lambat laun mengabaikan hal ini. Tidak disangka, bunga pencerahan itu bermekar dan bermekar dalam keadaan seperti ini. Gendut, gendut. Kemudian, Erik melihat si gendut yang jatuh dalam keadaan koma. Dia melompat ke bawah dan menggoyangkan tubuh si gendut. Ketika sadar bahwa si gendut hanya tertidur lelap dan tidak ada yang aneh, dia tidak khawatir lagi. Kenyataannya, Erik tidak tahu bahwa sebelumnya si gendut pernah sadar. Erik mengira bunga itu mekar saat si gendut sedang tidur. Tuan, ada sebuah aura yang menyebar keluar dari dalam tubuhnya dan terasa sangat misterius. Tapi, aku tidak bisa menyerapnya dan tidak bisa memastikan apakah itu, ujar Black Demon melalui transmisi suara. Aku sudah tahu, itu tidak akan menyebar lagi. Erik kembali tenangan dan segera mengedarkan Reiki-nya untuk membungkus aura itu di dalam laut kesadaran. Mekarnya bunga pencerahan ini adalah kesempatan besar baginya. Dia tentu tidak akan membiarkannya menyebar ke dunia tanpa alasan dan menyia-nyiakan manfaat yang jarang didapatkan ini. Merasakan aura misterius yang terus memancar dari bunga pencerahan itu, pikiran Erik juga mulai berputar dengan cepat. Di atas gunung pencerahan, dia sudah menghabiskan banyak upaya yang melelahkan dan mengambil risiko besar. Akhirnya, bunga pencerahan itu mekar, dia harus memanfaatkannya. Di dalam bunga pencerahan tidak hanya memiliki energi pencerahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga memiliki esensi surga dan bumi yang sangat banyak. Mekarnya bunga adalah tahap baru dari pohon pencerahan dan seiring pertumbuhannya, secara alami akan disertai dengan banyaknya energi kehidupan. Ini juga merupakan sumber aliran hangat yang mengalir ke dalam tubuh Erik sebelumnya. Sekarang, mekarnya bunga sudah dipastikan, tidak dapat diandalkan bagiku untuk menekan aura ini. Aku tidak peduli dengan hal lain,
Aku harus memulihkan cederaku dulu, Erik dengan cepat membuat keputusan. Selanjutnya, aku akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasiku dan melihat apakah aku bisa mengintegrasikan poin bintang ke dalam energi abadi. Nyatanya, hingga saat ini, Erik tidak terlalu berharap pada masalah apakah segel bintang bisa menyerap energi abadi atau tidak. Sebelumnya, dia terlalu percaya diri dan berpikir bahwa dirinya dapat menemukan cara yang cerdik. Namun, semakin banyak yang diketahui, dia semakin menyadari betapa dahsyatnya galaksi Master Mulia. Jika ingin mengubah efek dari jejak yang ditinggalkan oleh Master yang begitu kuat, itu merupakan suatu hal yang sangat sulit. Bersambung.